Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta Dikdar Gumun 2. Perkenalkan saya Ernawati SPD dari instansi SMA Negeri 8 Lu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuka kegiatan presentasi pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan saya akan ditemani moderator Ibu Endang Warniati MPD dari SMA Negeri 3 Ngajuk, Jawa Timur, dan presenter kita Ibu Endang Sularni SPD dari SMP Negeri 3 Semarang. 27. Di Negeri 37 Semarang. Sebelum dimulai acara, demi tertibnya kegiatan presensi ini, dimohon kepada seluruh peserta agar mikrofonnya dimatikan. Saya serahkan untuk memandu jalannya presentasi ini, saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Endang Warniati MPD. Disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu host pada kesempatan hari ini, Ibu Ernawati, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 8 Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Bapak Ibu hebat yang tergabung dalam Dikdar Gumun yang bekerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak hingga atas kedatangan Bapak Ibu dan bergabungnya Bapak Ibu dalam video conference kami pada siang hari ini. Dan tak lupa izinkan kami mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada instruktur Grup 2 Ki Hajar Dewantoro, Ibu Herni Susianti, Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan dari SMK Negeri Delingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua kepada Bapak Dr. Terto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah yang mensupport kegiatan ini, dan kepada Bapak Sri Wahono Sarjana Pendidikan selaku Ketua Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara atau Gumun. Karena beliau inilah kami bisa berada di sini dan bisa share pengetahuan kami dengan Bapak Ibu hebat yang ada di room pada siang hari ini. Bapak Ibu hebat, pada kesempatan kali ini ada presenter hebat kami yaitu Ibu Endang Sularni, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 37 Semarang, Jawa Tengah, yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua lewat free conference call yang akan menampilkan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Smart Apps Creator dengan mengambil tema klasifikasi tumbuhan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 atau setingkat SMP kelas 1. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada presentasi kita yang insya Allah akan sangat menarik pada siang hari ini, akan kami sampaikan bahwa presentasi pada siang hari ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah presentasi dan kedua adalah feedback. Untuk presentasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pemaparan materi dari presenter selama kurang lebih 30 menit, yang kemudian termin kedua adalah tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaannya setelah presentasi selesai, pemaparan materi selesai, dengan cara menghidupkan mikrofon yang ada di aplikasi Bapak Ibu semuanya, atau bisa juga dengan menuliskan lewat chat. Kemudian setelah itu, termin yang kedua adalah feedback serta simpulan yang akan disampaikan oleh Ibu presenter. Kemudian feedback jika nanti ada kesempatan akan disampaikan oleh Ibu instruktur hebat kita, Ibu Herni Susianti di SPDI MPD. Nah, Bapak Ibu hebat sekalian yang ada di dalam Dikdar Gumun yang bergabung dalam grup ini, untuk menyingkat waktu kita serahkan sepenuhnya pada presenter kita, Ibu Endang Sularni, Sarjana Pendidikan, untuk menyampaikan materi. Kepada beliau, disilakan.
Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tirto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono Sarjana Pendidikan selaku Ketua Umum Dikdar Gumun. Yang saya hormati Ibu Instruktur Gumun II, yaitu Ibu Herni Susianti, Sarjana Pendidikan Islam, Master Pendidikan. Bapak Ibu Guru hebat Dikdar Gumun yang saya hormati dan yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita bisa mengikuti acara Fikon Dikdar Gumun dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru hebat Dikdar Gumun yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Endang Sularni, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 37 Semarang, yang pada kesempatan ini akan memaparkan materi klasifikasi tumbuhan. Di mana materi klasifikasi tumbuhan ini adalah bagian dari mata pelajaran IPA untuk SMP kelas 7 semester 1. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Moderator tadi, yaitu setara dengan SMP kelas 7. Sebelum saya lanjutkan pemaparan materinya, akan saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi setelah mempelajari materi tentang klasifikasi tumbuhan, diharapkan peserta didik dapat: 1. Memahami pengertian klasifikasi. Yang kedua, memahami tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam tumbuhan berdasarkan letak bijinya. 4. Membedakan tumbuhan berkeping 1 dan tumbuhan berkeping 2. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi sekiranya saya memaparkan materinya, mudah-mudahan nanti bisa memahami sesuai dengan tujuan yang diharapkan di awal pembelajaran ini. Saya lanjutkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu cara untuk menggolongkan makhluk hidup berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan kesamaan ciri tersebut dengan makhluk hidup yang lain. Jadi begini Bapak Ibu, untuk materi kelas 7 semester 1 itu, KD-nya itu yang dipelajari sebenarnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Jadi di situ ada monera, ada protista, ada fungi atau jamur, ada plantae atau tumbuhan, dan ada animalia atau hewan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya mengambil sepenggal dari pengelompokan makhluk hidup tadi, saya ambil untuk yang plantae atau tumbuhan. Kemudian ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup tersebut disebut dengan taksonomi. Sedangkan Bapak yang dianggap sebagai bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Ya, ini mungkin di awal sebelum materi klasifikasi tumbuhan, di awal materi klasifikasi makhluk hidup, mungkin sudah ada yang sudah tahu ya siapa itu Carolus Linnaeus. Sedangkan takson itu merupakan tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi. Jadi nanti untuk urutan takson dari makhluk hidup itu dibedakan menjadi 2. Jadi ada yang dari hewan dan ada dari tumbuhan. Untuk yang hewan seperti yang sudah disampaikan, atau mungkin nanti untuk sesi berikutnya, yaitu ada kingdom itu dari yang paling tinggi, kemudian filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies, itu untuk hewan.
Kemudian untuk tumbuhan itu yang tertinggi kingdom. Kingdom itu merupakan kerajaan, jadi antara hewan dengan tumbuhan sama. Baru nanti yang membedakan adalah divisio. Divisio, kalau yang hewan tadi filum, kalau tumbuhan adalah divisio. Baru kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Ya, itu adalah nama-nama Latin dari urutan tingkatan takson. Kalau nama dalam bahasa Indonesia, kingdom itu ya sama dengan kerajaan. Kemudian klasis itu ya sama dengan kelas. Ordo itu sama dengan bangsa. Familia itu sama dengan suku. Genus sama dengan marga. Spesies sama dengan jenis. Kemudian untuk pemberian nama ilmiah makhluk hidup itu dikenal dengan nama binomial nomenklatur, yaitu penamaan dengan sistem ganda, di mana aturannya sebagai berikut. Yang pertama, penamaan individu harus menggunakan bahasa Latin. Ya, seperti tadi yang dalam urutan tadi ada nama-nama yang mungkin sangat asing ya, mungkin tidak seperti bahasa Inggris, itu bukan. Ya. Kemudian yang kedua, penamaan individu menggunakan dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus dan huruf pertama harus ditulis dengan huruf besar. Kata kedua menunjukkan spesiesnya dan ditulis dengan huruf kecil. Saya ambil contoh misalnya Orisa sativa yang merupakan nama Latin dari tanaman padi. Orisa itu nama genusnya, sativa itu penunjuk spesiesnya. Kemudian tujuan dari klasifikasi makhluk hidup tadi yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Jadi seperti yang saya sebutkan di atas tadi, misalnya dari tumbuhan itu dari kingdom sampai spesies itu semakin ke bawah urutan tingkatannya semakin rendah ya. Kalau urutan tingkatannya semakin rendah itu berarti semakin banyak persamaan cirinya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Ya, misalnya kalau diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali jenis tumbuh-tumbuhan yang kelihatannya itu hampir sama, tetapi ternyata punya ciri-ciri yang berbeda antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Sehingga masing-masing tumbuhan tadi tentunya juga akan mempunyai nama yang berbeda antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, di sini seperti yang saya ungkapkan tadi, misalnya suatu tumbuhan ada yang mempunyai kesamaan ciri daun. Nanti bisa kita kelompokkan dalam satu kelompok. Kemudian ada yang memiliki kesamaan batang, ya, atau akar. Itu akan kita masukkan dalam satu kelompok. Kemudian tujuan yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ya, jadi misalnya ini misalnya nanti dalam suatu pembelajaran outdoor, anak-anak biasanya keluar kelas untuk melakukan penelitian suatu tanaman, nanti akan menemukan tanaman-tanaman baru yang mereka belum bisa menyebutkan namanya, sehingga nanti berdasarkan ciri-ciri yang sudah mereka ketahui nanti akan bisa mengidentifikasi, oh dia termasuk tanaman apa begitu. Berikutnya adalah ini tumbuhan atau plantae. Tumbuhan adalah organisme yang memiliki klorofil atau zat hijau daun sehingga dapat berfotosintesis. Ya, kalau dapat berfotosintesis berarti bisa memproduksi makanan sendiri atau istilahnya disebut dengan autotrof. Kemudian kingdom plantae sendiri dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu
Yang pertama adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Gimana ciri-ciri dari tumbuhan lumut itu? Yang pertama, tidak memiliki pembuluh. Tidak memiliki pembuluh. Artinya pembuluh di sini adalah pembuluh angkut, ya, belum mempunyai xilem dan flum. Jadi untuk pengangkutan bahan makanannya dilakukan oleh semua organ yang ada di dalam tumbuhan lumut tersebut. Kemudian ciri yang kedua berupa talus. Artinya talus itu tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu memperhatikan tanaman lumut, kan dianggap itu semua adalah daun. Padahal sebenarnya itu ada akar, batang, dan daun. Cuma tidak dapat dibedakan secara nyata. Kemudian yang ketiga, hidup di tempat yang lembab. Ya, ini sudah pada tahu semua kalau tumbuhan lumut itu hidup di tempat yang lembab. Kemudian yang keempat, berkembang biak dengan spora. Ini juga sudah tahu kalau tumbuhan lumut karena cara perkembangbiakannya dengan menggunakan spora. Di sini bisa dicontohkan ada lumut daun, ada lumut hati. Itu ciri-ciri dari tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Di mana ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki pembuluh. Artinya pembuluh di sini adalah pembuluh angkut, di mana terdiri dari xilem dan flum. Xilem atau dikatakan pembuluh kayu, ya, itu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar untuk dibawa ke daun. Kemudian pembuluh angkut yang kedua adalah flum atau pembuluh tapis yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu yang dikatakan memiliki pembuluh. Kemudian ciri yang kedua, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya memiliki akar, batang, daun, dan daun sejati itu, jadi akarnya itu ya sudah berfungsi mengangkut air dan garam mineral. Batang ikut menyalurkan bahan makanan dari akar untuk dibawa ke daun tadi. Kemudian daun itu untuk tempat terjadinya fotosintesis atau tempat pembuatan makanan. Kemudian ciri tumbuhan paku yang ketiga adalah akarnya serabut dan tidak berbunga. Kemudian ciri keempat sama dengan tumbuhan lumut tadi, yaitu hidup di tempat yang lembab. Kemudian ciri yang kelima juga sama dengan tumbuhan lumut, berkembang biak dengan spora. Itu untuk tumbuhan paku atau Pteridophyta. Di sini bisa diambil contoh semanggi, kemudian suplir, ya, suplir itu merupakan tanaman hias. Itu untuk ciri-ciri tumbuhan paku atau Pteridophyta. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan biji atau Spermatophyta. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan biji atau Spermatophyta adalah yang pertama, memiliki pembuluh. Sama dengan tumbuhan paku tadi, jadi sudah memiliki pembuluh angkut, sudah mempunyai xilem dan flum, sudah memiliki pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Kemudian ciri yang kedua, memiliki akar, batang, bunga, biji, dan daun sejati. Jadi sudah bisa dibedakan masing-masing bagian dari tumbuhan tadi dan berfungsi sebagaimana mestinya suatu tanaman. Kemudian yang ketiga, bunganya memiliki benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Nah, ini yang paling penting, ciri yang keempat adalah
berkembang biak dengan biji, ya, yang sangat membedakan dengan dua tumbuhan yang di atasnya tadi, ya. Ini adalah ciri-ciri dari pembagian kingdom plantae atau tumbuhan. Kemudian nanti di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai tumbuhan biji atau spermatopita. Tumbuhan biji atau spermatopita berdasarkan letak bijinya, tumbuhan biji ini atau spermatopita ini dibedakan menjadi dua. Ada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Angiospermae ini memiliki bakal biji yang dilindungi daun buah, memiliki bunga, dan mengalami pembuahan ganda. Ya, di sini bisa kita ambil contoh, bisa kelapa, padi, mangga, jambu air, dan kacang. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Gimnospermae ini memiliki bakal biji yang tidak terlindung daun buah, memiliki strobilus, dan mengalami pembuahan tunggal. Kita ambil contoh di sini adalah pakis gaji, melinjo, pinus, ginkgo biloba. Ya, ini pembagian tumbuhan biji berdasarkan letak bijinya. Lanjut. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae itu dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tumbuhan monokotil atau tumbuhan biji berkeping satu. Adapun tumbuhan biji berkeping satu itu memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki batang tidak bercabang-cabang dengan ruas-ruas yang jelas. Ini yang saya sampaikan di sini ini sekedar konsepnya dulu. Nanti untuk artinya begini biar siswa lebih tahu. Nanti biasanya kita memang keluar dari kelas untuk praktek identifikasi dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah, ya. Jadi batang yang bercabang, tidak bercabang dengan ruas yang jelas dan tidak jelas itu yang seperti apa, itu kalau nanti pembelajarannya di luar kelas. Tapi nanti berhubung saat ini masih pandemi, mungkin nanti bisa kita bisa melihat melihat dari YouTube, ya. Kemudian yang ciri yang kedua, tidak memiliki kambium, ya. Kemudian yang ketiga, berakar serabut. Kemudian yang keempat, tulang daunnya sejajar atau melengkung. Kemudian yang kelima, kelopak bunganya berjumlah 3 atau kelipatannya. Yang keenam, berkas pembuluh angkutnya menyebar. Jadi pembuluh angkut di sini seperti yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu ada silem dan plum, ya. Jadi letaknya menyebar. Untuk tumbuhan monokotil ini kita bisa mengambil contoh ada padi, tebu, gandum, kelapa, pisang. Ini hanya contoh sebagian kecilnya saja, ya, karena nanti masih ada contoh tumbuhan lain yang masih ada di sekitar kita. Oke, itu adalah ciri-ciri dari monokotil atau tumbuhan biji berkeping satu. Kemudian yang kedua adalah dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua. Adapun ciri-ciri dari dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua, yang pertama, memiliki batang bercabang-cabang dengan ruas-ruas yang tidak jelas. Ini sangat membedakan sekali, ya. Secara kasat mata itu bisa kita lihat perbedaan antara tumbuhan monokotil dengan tumbuhan
dikutil. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki kambium. Yang ketiga, berakar tunggang. Yang keempat, tulang daunnya menjari atau menyirip. Yang kelima, kelopak bunganya berjumlah 2, 4, dan 5 atau kelipatannya. Kemudian yang keempat, berkas pembuluh angkutnya terpola atau teratur. Sama seperti tadi, nggih, pembuluh angkut yang dimaksud di sini adalah jaringan silem dan flum atau pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Adapun contohnya di sini bisa kita lihat, yaitu ada kembang sepatu, ada ketela pohon, ada kedelai, kacang tanah, maupun mangga. Demikianlah pemaparan materi untuk klasifikasi tumbuhan. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk evaluasi. Ya, kira-kira yang saya sampaikan tadi sudah bisa dipahami atau belum? Bisa kita cek dari soal-soal yang akan saya berikan. Oke. Yang pertama, tapi Bapak Ibu mungkin bisa mencoba menjawab. Mungkin ini yang mengajar mata pelajaran semapal dengan saya, atau mungkin yang punya putra-putri masih ada di tingkat SMP, mungkin ada tugas dari sekolah, Bapak Ibu biasanya disuruh membantu ikut mengerjakan. Coba nomor 1, cara menuliskan nama ilmiah tanaman mangga menurut tata nama binomial nomenklatur adalah, yuk coba Bapak Ibu, kira-kira yang mana tadi? Aturan tata nama binomial nomenklatur tadi seperti apa, coba? Ya, jadi harus ditulis dengan 2 kata. Ya, ini sudah ada 2 kata semua. Kemudian huruf yang pertama harus ditulis dengan huruf besar. Kata yang kedua harus diawali dengan huruf kecil. Berarti yang mana Bapak Ibu jawabannya? Yang B. Nggih, betul. Lanjut untuk soal nomor 2. Perhatikan daftar tumbuhan berikut. Yang pertama ada jambu. Yang kedua ada padi. Yang ketiga ada kelapa. Yang keempat ada nangka. Yang kelima ada alang-alang. Tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar seperti tadi waktu dipaparkan mengenai pembagian dari tumbuhan berbiji tertutup tadi. Kan ada monokotil, ada dikotil dengan cirinya masing-masing. Yang mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, kira-kira yang mana? Apakah jambu mempunyai tulang daun sejajar? Tidak, ya. Jambu itu menyirip. Padi, ya, padi itu tulang daunnya sejajar atau melengkung. 3, kelapa. Kelapa itu tulang daunnya juga sejajar atau melengkung. Nangka, nangka bukan. Nangka itu tulang daunnya menyirip. 5, alang-alang. Ya, alang-alang itu tulang daunnya sejajar atau melengkung. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? Betul, yang D. Kemudian soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1, batang bertabang. Akar tunggang. Letak pembuluh angkut teratur. Mahkota bunga berbentuk trompet. Jenis buahnya tergolong buah buni. Buah buni itu buah yang dagingnya buah yang
berdaging dan berasal dari bunga tunggal, itu buah buni. Berdasarkan ciri-cirinya dapat disimpulkan tanaman tersebut tergolong suku. Nah, ini kata kuncinya ya. Semuanya mungkin itu termasuk dalam tumbuhan dikotil nggih, tetapi kata kuncinya di situ ada mahkota berbentuk trompet. Mahkota berbentuk trompet itu dimiliki oleh tumbuhan dari suku atau familia terong-terongan. Oke. Betul. Lanjut soal nomor 4. Raihan melakukan pengamatan terhadap beberapa tanaman. Dari hasil pengamatannya diperoleh ciri-ciri seperti berikut. 1. Batang bercabang. 2. Batang tidak beruas. 3. Tulang daun menjari. 4. Berakar tunggang. 5. Biji membelah 2. Kelompok tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, coba tadi kalau sudah diperhatikan waktu pemaparan pembagian tumbuhan biji tertutup atau angiospermae tadi, mungkin masih ada yang ingat. Coba dari ciri-ciri yang disebutkan di atas tadi, tanaman tadi termasuk dalam kelompok dikotil atau monokotil. Apa ibu-ibu, bapak-bapak? Betul, dikotil. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan nama ilmiah dua jenis makhluk hidup berikut. Felis domestica, itu nama ilmiah dari kucing. Kemudian Felis tigris, itu nama lain dari itu nama ilmiah dari harimau. Pernyataan yang sesuai mengenai dua hewan tersebut adalah, nah ini seperti yang sudah disampaikan dalam sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur tadi. Jadi kalau nama kucing itu Felis domestica, kemudian nama harimau itu Felis tigris, itu bisa dikatakan genusnya sama, yaitu sama-sama Felis, tetapi spesiesnya berbeda. Kalau kucing itu spesiesnya domestica, kalau harimau adalah tigris. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, kalau sudah menjawab semua dan betul nilai Anda adalah 100. Itu untuk mengecek apakah materi yang sudah disampaikan tadi bisa dipahami atau belum. Biasanya kita akan memberikan soal-soal evaluasi yang bisa dikerjakan oleh anak-anak, ya. Apabila anak-anak bisa mengerjakan dengan betul, itu bisa dikatakan sudah memahami dari materi. Tapi untuk saat ini ya masih bisa dikatakan gimana ya, karena anak-anak mengerjakannya kan di rumah, mungkin tidak dari pemikiran anak-anak sendiri, mungkin bisa minta bantuan dari Bapak Ibu atau saudara yang ada di rumah. Yang paling akhir yaitu mengenai ini developer ya. Jadi materi SAC ini tadi disusun oleh ini ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Hot dan Ibu Moderator tadi. Demikian Bapak Ibu Hebat peserta Dikdar Gumun, kepada saudara moderator kami persilahkan untuk memandu jalannya tanya jawab. Monggo Bu Endang Warniati, MPD, saya persilahkan. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Presenter, Ibu Endang Suwarni, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu, demikian tadi sudah kita ikuti bersama paparan yang begitu jelas, runtut dan gamblang dari Ibu Presenter tentang materi klasifikasi tumbuhan untuk IPA kelas 7 semester 1. Nah,
Sekarang kita masuki pada sesi kedua, yaitu tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Ibu presenter. Sebelum saya buka chat, di chat sudah ada pertanyaan Bapak Ibu, tapi jika ada pertanyaan secara langsung, kita persilakan dulu yang ingin bertanya secara langsung Bapak Ibu. Silahkan. Mungkin sambil menunggu ya Ibu presenter, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Puji Astuti, Sarjana Pendidikan. Iya, nggih, monggo Ibu, silahkan. Oke, pertanyaannya di chat seperti ini. Untuk bunga bangkai, itu termasuk klasifikasi tumbuhan apa? Kemudian, bernafasnya bagaimana? Mohon infonya, terima kasih. Monggo Ibu presenter. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Siti Pujiastuti. Untuk tumbuhan bangkai itu termasuk dalam, karena begini nggih, untuk tumbuhan bangkai itu kelihatannya belum bisa dibedakan nggih antara benang sari dan putiknya nggih, antara alat kelamin jantan dan betina. Sehingga kalau cara pernapasannya mungkin bisa menggunakan dari akarnya atau batangnya. Jadi kalau akarnya mungkin bisa, kalau batangnya mungkin bisa melalui lentiselnya, kalau akarnya bisa melalui rambut-rambut akarnya. Mungkin itu sepengetahuan saya. Itu Bu Siti Pujiastuti jawaban dari saya. Pripun Bu Siti Pujiastuti? Bu Siti Pujiastuti masih bergabung dengan kami. Apakah ada pertanyaan lanjutan dari jawaban Ibu presenter? Ini ada pertanyaan lagi dari lanjutannya dari Bu Siti Pujiastuti. Termasuk klasifikasi apa? Termasuk klasifikasi apa seperti itu? Oh, nggih. Kalau bunga bangkai itu mungkin bisa dikatakan tumbuhan paku nggih ini nggih. Ya, karena belum bisa dibedakan, belum memiliki alat kelamin jantan maupun alat kelamin betina. Mungkin seperti itu Ibu. Nggih. Dipun Bu Siti Pujiastuti. Kelihatannya beliaunya sudah. Oh ya, terima kasih Bu Endah. Oh iya, nggih. Monggo Ibu, mungkin yang lain. Pertanyaan yang kedua, Ibu presenter, ini dari chat juga dari Ibu Erlita Yohani Putri, Sarjana Pendidikan. Oh iya, nggih, monggo Bu Erlita. Oke, di chat seperti ini. Ibu, bisakah berbagi pengalaman bagaimana supaya lebih mudah untuk mengajarkan mapel biologi, terutama untuk materi ini, seperti itu? Terima kasih Bu Erlita. Begini nggih Bu, sebenarnya ini menurut pengalaman saya nggih, anak-anak itu ya ternyata untuk pelajaran, kalau mungkin di SMA sudah ada pembagian nggih, ada fisika, ada biologi, ada kimia nggih, jadi lebih fokus anak-anak belajarnya. Tetapi untuk SMP itu kan masih menjadi satu IPA, begitu pelajarannya. Di situ ada fisika, ada biologi ya. Sedangkan anak-anak kami itu cenderung lebih suka pelajaran fisika. Alasannya mereka rumusnya pasti, kan tinggal menghitung Bu, begitu. Tapi biologi itu katanya pelajaran momok buat mereka. Katanya begini, Bu, apa itu banyak hafalannya, kemudian nama-namanya juga sulit melebihi bahasa Inggris, karena untuk bahasa Latin itu kan salah tulisan saja sudah berbeda artinya, begitu. Nah, cara saya biasanya ini Bu, saya tekankan konsepnya dulu, kemudian ini anak-anak yang untuk tumbuhan dikotil monokotil kan mudah, itu kita ajak keluar kelas, kita mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Itu dulu sewaktu belum ada pandemi seperti ini, nggih. Kemungkinan nanti karena sudah ada
pembelajaran SAC seperti ini, dengan aplikasi seperti ini, mungkin akan saya tayangkan dengan video-video. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ini untuk SAC saya ini mungkin terlalu sederhana, tidak ada apa-apa. Ini karena ada tragedi mungkin yang kelompok saya yang tahu. Untuk besok mungkin akan saya buat yang lebih menarik biar anak-anak lebih paham. Jadi paling mudah itu bisa memahami, gitu. Jadi apa toh bedanya dikutil dengan monokotil itu seperti apa? Bedanya tumbuhan lumut dengan paku seperti apa? Begitu Bu Erlita, cara saya untuk mengajarkan anak-anak saya yang masih kecil. Mungkin Ibu SMA mungkin lebih mudah untuk memahami. Kalau anak SMP kan lebih kecil sehingga ya sesuai dengan pemikiran mereka. Demikian Ibu Erlita. Demikian tadi Ibu Erlita jawaban dari Ibu presenter tentang pertanyaan yang Ibu ajukan. Ini ada respon dari Bu Erlita. Terima kasih Ibu, sangat inspiratif. Iya, sama-sama Bu Erlita. Oke. Pertanyaan selanjutnya, monggo Bapak Ibu. Iya, monggo Bapak Ibu. Nah, ini ada dari Bu Siti Pujiastuti lagi. Iya, monggo. Iya. Untuk bunga anggrek termasuk tumbuhan jenis apa? Bernafas menggunakan apa, serta berkembang biaknya dengan cara apa? Jadi ada 3 pertanyaannya dalam satu chat, ada 3 pertanyaan. Iya. Anggrek itu jenis apa, bernafas dengan apa, dan berkembang biaknya dengan cara apa? Terima kasih. Untuk tumbuhan anggrek itu ada yang termasuk tumbuhan paku. Jadi karena sudah memiliki pembuluh, tapi ada juga jenis yang termasuk dalam tumbuhan berbiji terbuka. Jadi cara bernapasnya juga bisa melalui daun, melalui stomata bisa melalui batang, melalui lentisel, bisa melalui akar yang berupa rambut-rambut akar. Jadi tumbuhan anggrek itu kan jenisnya banyak sekali, jadi macam-macam. Jadi bisa dikategorikan, ada yang bisa termasuk tumbuhan paku, ada yang bisa termasuk tumbuhan angiospermae. Demikian Ibu Siti Pujiastuti jawaban dari kami. Monggo. Begitu tadi Bu Siti Pujiastuti jawaban dari Ibu presenter. Mungkin ada pertanyaan lanjutan ataukah sudah cukup? Ini Bu Siti Pujiastuti masih bergabung dengan kita. Iya masih. Pripun Bu Siti Pujiastuti? Berkembang biaknya Ibu, ini ada pertanyaan lanjutan. Berkembang biaknya bisa dengan spora, bisa dengan biji Ibu. Jadi tergantung dari jenis tanaman anggreknya Bapak Bu Siti Pujiastuti. Bisa dengan biji, bisa dengan tergantung dari jenisnya. Ya, terima kasih. Kemudian dari Bu Erlita lagi, ini Bu Erlita juga. Monggo Bu Erlita. Iya. Ibu, istilah bernafas untuk tumbuhan kah? Seperti itu. Apakah untuk tumbuhan itu istilahnya juga bernafas? Mungkin seperti itu nggih Bu Erlita? Sebetulnya sama Bu, sama bernafas atau respirasi, sama. Cuma kalau manusia kan jelas lewat paru-paru, kemudian hewan ada yang insang, tapi untuk tumbuhan itu bernafasnya itu bisa melalui daun. Nah, biasanya namanya stomata. Bisa melalui batang, namanya lentisel. Kemudian kalau akar, namanya rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar. Ya memang kita secara kasat mata, oh iya tumbuhan itu bernapas dengan itu. Tapi kalau diamati lebih detail, ini memang tidak bisa secara nyata, oh seperti apa pernapasannya. Kita hanya bisa mempelajari, oh untuk pernapasan pada daun itu namanya stomata. Untuk pernapasan melalui batang itu namanya lentisel. Untuk pernapasan melalui akar itu namanya rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar. Demikian Bu Erlita jawaban dari saya.
demikian Bu Erlita, ini dari Bu Siti Pujiastuti ada respon. Oke, terima kasih Bu Endang. Iya, nggih, sama-sama. Sama dari Bu Erlita juga terima kasih Ibu sudah sangat Nggih, jelas. sama-sama Bu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Ibu karena durasi waktu kita masih memungkinkan untuk satu pertanyaan, silahkan. Atau kayaknya ini sudah jelas sekali Ibu presenter karena memang penjelasannya sudah sangat utuh, bahasanya juga sangat sederhana, bahasanya komunikatif seusia anak, disesuaikan dengan umur anak di usia SMP. Jadi untuk seusia kita juga insya Allah akan lebih paham karena media bahasanya sederhana dan meskipun kita tidak dalam satu bidang studi serumpun, karena bahasanya sederhana, insya Allah bisa diterima dengan sangat baik, bisa dicerna dengan sangat baik. Baik, Bapak Ibu, karena sudah 45 menit berlalu untuk presentasi. Ini ada satu lagi, monggo. Ini pertanyaan terakhir mungkin untuk sesi ini. Monggo Bu. Dari Bu Siti Pujiastuti lagi, kalau bunga matahari termasuk tumbuhan apa dan berkembang biak dengan apa? Monggo. Tumbuhan, terima kasih Bu Siti Pak. Nggih, tumbuhan bunga matahari itu kan berkembang biaknya dengan biji, nggih, karena berkembang biak dengan biji tentunya termasuk tumbuhan biji atau spermatopita. Demikian Bu Siti Pujiastuti. Berkembang biaknya Bu? Dengan biji. Oh, dengan biji-bijian. Dengan bijinya, nggih, ya. Oke, ini ya terima kasih begitu. Iya, sama-sama. Ya. Baik, Bapak Ibu peserta Vikon dan Ibu presenter serta semua yang hadir di room ini, 45 menit berlalu untuk pemaparan dan tanya jawab. Kita sampaikan pada acara terakhir, sesi terakhir dari Ibu presenter pada kesempatan siang hingga sore hari ini, yaitu pada simpulan dari seluruh pokok bahasan yang dibahas pada kesempatan video conference di hari ini. Kepada Ibu presenter untuk yang kedua kalinya silakan untuk menyampaikan simpulan. Silakan. Terima kasih kepada Ibu moderator. Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan materi hari ini saya berikan kesimpulan. Jadi begini, untuk materi-materi biologi itu memang pengalaman dari sekolah saya, nggih, itu memang kata anak-anak materi yang sangat sulit, nggih. Ini untuk cara mudahnya memang Bapak Ibu harus membiasakan menggunakan nama-nama Latin di dalam penyebutan nama-nama ilmiah dari suatu makhluk hidup, nggih. Jadi sudah biar terbiasa. Jadi seperti pembelajaran hari ini misalnya klasifikasi tumbuhan, paling tidak anak-anak harus tahu dulu ya pengertian klasifikasi itu apa, kemudian tujuan dari klasifikasi itu apa. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, baru kita akan menuju ke macam-macam tumbuhan berdasarkan letak bijinya. Nah, di situ sudah mulai ada nama-nama Latin, nama-nama ilmiah yang harus dihafalkan satu persatu. Nggih. Memang ini harus dihafalkan, tidak boleh tidak. Nggih. Kemudian mereka sudah bisa membedakan tumbuhan berkeping satu maupun tumbuhan berkeping dua, baik dari segi ciri-cirinya maupun bisa menyebutkan contohnya. Lebih bagusnya lagi kalau nanti misalnya ada gambar atau memang anak-anak bisa melihat langsung ya di luar kelas, itu bisa lebih bagus. Demikian simpulan yang saya berikan untuk pemaparan hari ini. Monggo Ibu moderator, kami persilahkan. Terima kasih disampaikan kepada Ibu presenter, Ibu Endang Sulani, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 37 Semarang, Jawa Tengah. Bapak Ibu, demikian tadi seluruh rangkaian presentasi pada kesempatan video conference dengan menggunakan free conference call dalam pemaparan media pembelajaran interaktif Smart Arts Creator untuk
materi ilmu pengetahuan alam dengan tema klasifikasi tumbuhan yang telah disampaikan dengan sangat bagus oleh presenter kita pada siang hari ini. Dengan berakhirnya seluruh pemaparan tadi, maka berakhir pula seluruh acara Pikon. Terima kasih untuk semua pertanyaan dan semangat yang diberikan oleh Bapak Ibu semua kepada tim kami. Dan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Instruktur hebat, Ibu Herni Susianti, Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan, selaku instruktur kami di grup 2 Gumun Ki Hajar Dewantara. Juga kepada sekali lagi kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo dan Bapak Sriwahono, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu, demikian akhir dari semuanya. Sebelum saya akhiri, nanti acara setelah ini akan kami serahkan lagi kepada Ibu host, yaitu Ibu Ernawati, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 8 Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Akhir kata, saya Endang Warniati, Magister Pendidikan dari SMA Negeri 3 Nganjuk, Jawa Timur. Mohon maaf jika dalam memandu terdapat banyak kesalahan atau kurang sopan dalam berbahasa dan sebagainya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan lagi kepada Ibu host. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Endang Warniati MPD, dan presenter Ibu Endang Sularni SPD. Demikian Bapak Ibu kegiatan presentasi hari ini. Kita sudah banyak belajar dari hal materi ini, kita dapatkan dari presenter hebat kita. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup sesi presentasi ini pada hari ini pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.